Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Cyprian Samukudompit. Saya dari kelas B Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo semester 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis framing Detik.com dan Kompas.com terhadap pemberitaan kualitas udara di Jakarta atau terburuk di dunia. Jadi pada tanggal 29 Juli tahun 2019, kualitas udara Jakarta menempati peringkat yang pertama di situs Air Visual dengan pernyataan kualitas udara terburuk di dunia. Jadi menurut Air Quality Index atau biasa disebut dengan AQI, jadi AQI ini adalah indeks yang menggambarkan tingkat keparahan kualitas udara di suatu daerah. Jadi menurut AQI, Jakarta berada pada angka 188, yang artinya kualitas udara di Jakarta itu tidak sehat. Pada tanggal yang sama juga, Detik.com dan Kompas.com memberitakan tentang buruknya kualitas udara di Jakarta. Dan kenapa memilih kedua tersebut? Ya karena berdasarkan situs Alexa, kedua portal berita tersebut memiliki jumlah pengunjung pembaca terbanyak di Indonesia. Next. Jadi seperti yang diketahui, polusi sangat berbahaya bagi kesehatan. Tidak hanya membahayakan orang dewasa, juga membahayakan anak-anak juga. Jadi polusi ini diartikan sebagai pengotoran berupa air, udara, dan sebagainya. Jadi polusi udara di Jakarta ini sedang menjadi sorotan karena ditanyakan sebagai kualitas udara terburuk di dunia, dengan berada pada urutan pertama dan diikuti oleh berbagai negara, yaitu Dubai, Arab, Rusia, Teheran, Iran, Kuwait, dan Krasnoyarsk. Jadi bagaimana framing media online Detik.com dan Kompas.com dalam pemberitaan kualitas udara terburuk di Jakarta? Jadi metode yang kita pilih yaitu memakai pendekatan penelitian deskriptif atau kualitatif. Karena pada penelitian ini itu memperoleh data dari analisis artikel, berita, dan tidak dikaitkan dengan bentuk serta angka. Jadi analisis framing ini dalam penelitian ini memiliki framing Robert and Edman. Karena konsep framing yang dipaparkan oleh Edman itu berfungsi untuk mengilustrasikan dua proses, yakni seleksi serta menekankan dua aspek terdiri dari realitas sebuah media. Dan teknik pengumpulan datanya adalah melalui data primer, yaitu berdasarkan dari portal berita online. Jadi hasil temuannya ada 5 judul artikel yang diambil dari Detik.com dan 5 judul berita yang diambil dari Kompas.com. Jadi berdasarkan analisis 5 artikel berita online, secara keseluruhan, elemen problem identification, Detik.com menguraikan selalu menggunakan situs Air Visual sebagai bukti mengenai buruknya kualitas udara di Jakarta. Sementara Detik.com itu selalu memberitakan mengenai respon dan solusi yang diberikan oleh Anies tentang buruknya kualitas udara di Jakarta. Sempat tidak menyinggung tanggapan dari Anies Baswedan terhadap pemberitaan pertama. Namun pemberitaan berikutnya Kompas menyinggung Anies mengenai buruknya kualitas udara di Jakarta. Dalam elemen diagnos kaus, Detik.com secara keseluruhan membingkai kecurigaan Anies terhadap penyebab buruknya polusi udara di Jakarta atau di dunia, disebabkan oleh banyaknya volume kendaraan dan menghasilkan asap dan kemacetan. Dan Kompas.com itu membingkai sumber masalah dalam pemberitaan ini, adanya aktivitas kepadatan kendaraan-kendaraan berat. Namun pernyataan ini tidak hanya menggunakan tanggapan Anies saja. Di sini Kompas.com menggunakan data dari KBBB atau Komite Penghapusan Bensin Penimbal yang menunjukkan particulate matter. Jadi secara keseluruhan, jadi Detik ini membingkai pemberitaan kualitas udara Jakarta di dunia. Itu selalu membahas tanggapan dari Anies Baswedan sebagai gubernur di Jakarta untuk memberi solusi dan mengatasi buruknya udara di Jakarta. Secara keseluruhan juga Kompas.com itu membingkai kualitas udara di Jakarta terburuk di dunia, tidak hanya menyinggung tanggapan dari Anies, tetapi berbagai narasumber seperti Direktur Eksekutif atau Penghapusan Bensin Penimbal dari KPBB. Jadi sekian saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.